Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari ini tanggal 14 April 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita senantiasa menjaga memelihara hidup kita dari hari demi hari sampai hampir memasuki di tanggal pertengahan di bulan April, tanggal 14. Besok tanggal 15 berarti pertengahan bulan April. Waktu begitu cepat sekali. Bukti nyata Yesus sangat baik. Bukti nyata Yesus itu hidup. Dia adalah Allah yang real, senantiasa menyertai kita. Suatu hari kala kita akan tinggalkan dunia ini. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita dilahirkan telanjang seperti bayi. Memang bukan seperti memang bayi. Awalnya tidak punya baju, nggak ada, telanjang bulat. Ya, membuktikan bahwa kita miskin, nggak ada arti apa-apa. Tapi kita bisa berpakaian, mendapatkan kemuliaan Tuhan. Itu karena anugerah kasih yang luar biasa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Takut kita. Itu firman Tuhan. Mari nanti kita baca. Tapi untuk itu mari kita minta sama Tuhan. Tuhan, bawa aku lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak cenderung hati kita kepada dunia ini. Bukan masalah-masalah yang akan lenyap, tapi mari hati kita condong kepada Yesus. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, biarlah mataku tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Amin, haleluya. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ini. Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke rumah Bapa di surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin, haleluya.
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Hormat, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Inilah yang kubawa dalam roh dan kebenaran yang sampai selamanya. Haleluya. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku. Firman-Mu Tuhan adalah sumber kebenaran, firman-Mu menuntun ke surga. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ampuni Tuhan semua dosaku, ampuni Tuhan semua salahku. Sucikan hidupku, tuntunlah hidupku melangkah dalam firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Bapakku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 14 April 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus, janjinya ya dan amin. Biar kita makin hari makin setia sama Tuhan. Sungguh saya tidak pernah bosan katakan ini, sebab suatu hari kelak dan firman Tuhan, Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Kalau kita tidak setia, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti kita seorang yang bersalah. Ya kan? Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 11, janji-Mu taruh dalam hatiku supaya ku tidak berdosa. Kalau kita tidak simpan firman Allah, kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa terus-terusan kepada Tuhan, Tuhan nanti akan membawa kita kepada pengadilan. Ini firman Tuhan. Tapi mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan tadi katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dalam pujian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa. Ingat itu. Biar hati kita selalu diisi dengan firman Tuhan, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11, puji Tuhan tinggal satu pasal lagi.
Besok kita lanjutkan pasal atau nanti malam ya. Nanti malam atau besok sudah akan berakhir ya. 12 besok ini. Mari kita membaca atau nanti malam sudah baca kita di Pengkhotbah pasal 12. Saat ini pagi ini membaca pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan kembali lama. Setelah itu roti bicara firman Tuhan ya. Air bicara firman Tuhan. Jadi artinya biar lemparkan hati kita senantiasa pada firman Tuhan. Isilah hati kita sehingga kehidupan kita mendapatkan kehidupan yang sejati ya, kehidupan yang sempurna ya. Dikatakan kau akan mendapatkan kembali lama. Setelah itu kehidupan sorga Tuhan berikan kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Berikanlah bagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang terjadi di atas bumi. Amin. Kembalikan bagian kepada 7 angka Tuhan, angka sempurna. 8 juga angka Tuhan bicara keselamatan. Biar kesempurnaan dan keselamatan ada pada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan selamatkan kita. 8 angka keselamatan. Dan engkau tidak tahu malapetaka yang terjadi. Tidak ada malapetaka bagi orang yang dekat dengan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu curahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Pohon bicara kehidupan. Hujan penuh dengan tantangan masalah. Jadi kalau kehidupan kita tidak andalkan Tuhan, tidak dekat dengan Tuhan, pohon hidup kita akan tumbang, akan rontok jatuh di dalam dosa. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak mengetahui pekerjaan Tuhan ya. Tapi bagi saya, bagi saudara yang selalu dekat dengan Tuhan, memujikan nama Tuhan, tahu akan pekerjaan Tuhan, artinya bahwa pekerjaan Allah besar, ajaib, agung dan mulia, dan kita melangkah di dalam pekerjaan Tuhan sehingga nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kerjasama baik. Amin. Taburkan benihmu pagi hari. Saya berikan firman Tuhan pagi malam. Saya percaya tidak akan sia-sia. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat 11, firman itu tidak pernah sia-sia, tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan tertanam dalam hidup kita. Amin. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi amin. Terang menyenangkan, terang dalam firman Tuhan. Matahari bicara kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam ketaatan firman Tuhan, maka ada terang matahari, ada terang kemuliaan Tuhan bersama kita. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tapi hendaklah ia ingat akan hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Memang benar, apa yang di dalam dunia ini semua akan sia-sia, akan lenyap. Tapi bagi orang melakukan kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutlah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala itu Allah akan membawa engkau pengadilan. Jangan hidup sembrono Bapak Ibu. Jangan ikuti pergaulan-pergaulan mau senang-senang kedagingan, mau hidup jemawa pesta pora seperti anaknya Ayub. Ada 7 laki-laki, dia pesta pora, ikuti daging, ikutin hawa nafsu, ikutin gaya dunia. Padahal sadar bahwa setiap kita nanti akan tinggalkan dunia, akan masuk di dalam proses pengadilan. Seperti dalam Ibrani 9 ayat 27, manusia akan mati nanti, tapi setelah itu akan masuk di dalam proses penghakiman. Takut kita kepada Tuhan. Seperti di dalam 2 Korintus pasal, saya mau baca 2 Korintus pasal 5, setiap kita nanti saudara, dalam arti secara umum ya, secara umum kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu saya tekankan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu landasan utama. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Wow, kita takut sama Tuhan. Secara umum nanti setiap perbuatan-perbuatan manusia itu sama Tuhan akan dilihat, dinilai. Bahkan kata firman Tuhan akan masuk dalam proses pengadilan. Tapi bagi kita yang ada di dalam Kristus, nah kayak firman Tuhan itu tidak hanya satu ayat, beberapa ayat yang memberikan kekuatan buat kita dan landaskan firman Tuhan, yaitu orang yang di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka ada di dalam Kristus Yesus. Jadi artinya yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana masuk pengadilan? Tidak. 5 gadis yang bijaksana langsung masuk di dalam kerajaan surga. Ingat saudara ya, jadi bahwa nanti kelak secara umum orang kalau menyia-nyiakan waktu tidak mencari Tuhan akan masuk dalam pengadilan. Ya, ayat 10, buanglah kesedihan dan hatimu, ya, dari hatimu, dan jauhkan penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar adalah kesia-siaan. Jadi artinya biar hati kita untuk firman Tuhan. Ya, kita berserah total kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini rumus firman Tuhan di pengkhotbah ini, supaya paradigma dunia kita buang. Bagi orang-orang dunia ada kesedihan, ada rasa khawatir, rasa takut karena tidak punya pegangan. Tapi bagi kita punya pegangan yang teguh. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja ku tenang, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau sungguh sama Tuhan. Kita sadar bahwa kita ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Tinggalkan dunia, dia bawa apa-apa, tapi bawalah hatimu oleh firman Tuhan, sehingga nanti Tuhan Yesus akan menjadikan kita sebagai domba masuk di dalam kerajaan Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Amin. Haleluya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peran jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Jumat ini. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan mari kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya kita tidak masuk di dalam proses pengadilan, tapi hidup di dalam Kristus Yesus, sehingga lolos dari penghukuman. Seperti 5 gadis yang bijaksana, sebagai domba masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita.
Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.